Halo sahabat geng plesir, kembali lagi di part 2 ya. Di part 2 ini full keseruan bermain dengan ikan, tangkap ikan, lalu ikan ini boleh dibawa pulang. Nah ini sangat asik sekali ya, terutama anak-anak tuh suka sekali tangkap ikan dan dibawa pulang. Untuk tarifnya per anak yaitu 10.000. Nah untuk durasinya dari 10.000 itu adalah tidak terbatas. Dan untuk tangkap ikan kita boleh membawa pulang maksimal 5 ekor ikan yang telah kita tangkap. Jika kita menangkap lebih dari 5, misal 10, 20, tapi tetap yang dibawa pulang hanya 5 ekor saja. Meskipun hanya bisa dibawa pulang hanya 5 ekor, namun ini sudah cukup membuat anak-anak kita senang karena pulang membawa ikan. Mari teman-teman kita sama-sama lihat keseruan dari bermain ikan, menangkap ikan di kolam dengan air yang ada bola-bola plastiknya. Bola-bola plastik ini menambah keseruan bagi anak-anak yang sedang menangkap ikan, karena ikan-ikan juga ada yang bersembunyi di balik bola-bola warna-warni tersebut. Toplesnya 3 bawah sini. Toplesnya bawah sini 3. Sebelum turun ke kolam, kita harus membeli tiket di bapak yang pojok itu. Di pojok ini kita membayar uang 10.000, kemudian kita mendapatkan toples untuk menyimpan ikan hasil tangkapan kita. Memang tidak mudah untuk menangkap ikan yang kecil-kecil di kolam yang sangat besar seperti ini. Namun dengan kesabaran dan juga menggunakan trik-trik khusus, pastinya akan bisa menangkap ikan tersebut. Yang cukup unik dari ikan ini adalah selain ikannya kecil, ikan ini sangat agresif, sangat lincah, dan geraknya sangat cepat sekali ketika berpindah tempat ke tempat yang lain. Secara teori memang hanya sekedar atau hanya dengan cara menangkap begitu saja, mendekati ikan lalu kita tangkap dengan baskom berjaring ini, namun tetap saja sulit karena ikannya sangat lincah, kabur dari penangkapan.
Bisa dilihat dari teman-teman kita yang menangkap, ketika digiring pun ikan berlari ke sana kemari. Tidak ada ikan yang menghampiri, semua menjauh dari jaring baskom atau baskom jaring penangkapan. Karena penasaran, saya juga ikut turun untuk menangkap ikan. Dan ternyata memang benar-benar sulit untuk menangkap seekor ikan. Yang paling menjengkelkan sebenarnya adalah ikan ini selalu berada di dekat kita, bahkan menempel dekat kaki kita. Tetapi memang sangat sulit sekali. Namun disinilah letak keseruan dari bermain ikan, bermain menangkap ikan. Jadi ada ujian kesabaran juga di sini, teman-teman. Saya berusaha untuk menggunakan teknik memojokkan ikan. Jadi seluruh ikan saya giring untuk ke pojok, kemudian kita tangkap dengan cepat. Ayo, ya sampai kayak Abi tuh digiring ke sini ke tembok, jadinya nggak lari. Kita coba lagi, kita giring ke pojok. Jangan gitu. Apakah membuahkan hasil? Ya, kita membuahkan hasil lagi, satu ekor ikan. Cukup besar dari kebanyakan yang ada di sana. Nah, untuk di toples ini juga sebisa mungkin airnya jangan terlalu tinggi ya, harus dibuang. Kenapa? Karena ikan akan mudah lompat ketika Ikan paus. airnya terlalu penuh di toplesnya. Melihat dari teman-teman yang lain yang ada di sebelah sana, sepertinya belum ada yang berhasil menangkap ikan. Nah, ini saya dapat lagi satu ikan dengan teknik memojokkan ikan. Ayo bang. Dapat nggak teh? Ada pengunjung lain, anak-anak yang lain itu juga sepertinya memang belum berhasil sama sekali. Dan saya dapat lagi ikan warna hitam. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, ikannya itu banyak banget, lari ke sana kemari berbarengan. Tetapi memang tetap sulit untuk menangkap satu ekor, meskipun banyak yang berkeliaran di sekitar kita. Nah, ini anak kami yang pertama, Abang Syauki, berhasil menangkap satu ekor, namun salah Iya abang. Abi. dalam menempatkan ikan. Dia agak geli ya, agak takutan gitu mungkin, jadi tidak berani untuk megang ikan. Ketika jatuh dari luar toples, dikembalikan lagi ke kolam. Nah, ini lagi-lagi saya dapat ikan. Ternyata memang teknik itu dibutuhkan dan kesabaran itu juga diperlukan. Agak ada Rus.
anak-anak kami yang perempuan dua-duanya belum berhasil sama sekali menangkap ikan di sekitarnya. Sangat seru sekali ya teman-teman. Wajib kesini kalau kalian atau teman-teman semuanya sedang rekreasi di Yogyakarta. Udah bahasa aja nggak apa-apa biar. Ada satu teknik yang saya pakai di sini. Saya di pojok menggunakan baskom jaring ini, dan kemudian saya tidak bergerak, seolah saya adalah sebuah batu atau patung, dan kemudian nanti digiring ke pojok. Nggak apa-apa, bareng aja. Bareng aja jangan tinggi. Ini pertama kalinya anak kami yang perempuan bisa menangkap satu ikan. Iya, nanti bareng aja gampang. Iya. Ya udah pelan-pelan. Iseng aja kalau bisa. Bang, kira-kira Berdiri di pojok, kemudian digiring ke pojok ikan-ikannya. Iya. Ini anak kecil yang berbaju putih terlalu heboh, sangat senang sekali bermain dengan ikan. hampir keren. Jagain sana, jagain. Udah hilang. Abang udah ikan kono. Bang. Sini, teteh, pojok aja. Nah, ini Teknik yang pertama tadi adalah dapat tuh. kita pojokkan ke sisi pojok ya, kita pojokkan, kita giring ke sisi pojok. Balik, Nay. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita menangkap dengan cepat, yaitu dengan mengangkat baskom jaringnya agak dekat dengan air tapi tidak menyentuh air, kemudian kita diam beberapa detik agar ikan itu mendekat. Kita jangan bergerak sama sekali. Ketika kita bergerak, maka ikan ini akan lari. Jadi kita coba untuk diam, terus untuk baskom jaringnya ini kita dekatkan dengan permukaan air tanpa menyentuh air. Kemudian jika sudah memungkinkan Ambil yang hijau kila. dekat dengan Ambil yang alat hijau, Pak, kita, sini. alat Di pojok menangkap sini. kita itu, Ayo berdua. maka teman-teman langsung Dipinggirin dulu. gerakkan Aman, baskomnya pelan-pelan. ke arah ikan dengan cepat, harus dengan cepat. Biar bisa kencang kayak gitu. Kalau kencang kaget ikannya. Iya. Pelan-pelan. Nah, untuk cara yang ketiga Gitu. bisa menggiringnya dengan cara pelan-pelan. Pojok itu. Jangan seperti ini ya, seperti ini itu terlalu cepat. Jadi harus pelan gitu, agar ikan ini menganggap bahwa kita adalah bukan benda yang bergerak, dianggapnya patung gitu ya. Pelan-pelan nangkepnya. Nah, ini kita mau tangkep tetapi anak ini malah di depan kita ya, jadi ikannya kabur semua.
Capek. Jika tidak sabar, akhirnya seperti ini teman-teman. Kecil tuh, yang ngeleng itu. Capek Tungguin, mat gak iso. dan Iya belumnya. lelah bikin emosi. Jadi ini adalah yang perlu diingat. Semua ini adalah permainan. Maka kita harus bikin suasana ini happy. Jadi, jangan sampai kita terbawa suasana yang menjengkelkan karena kita dipermainkan oleh ikan. Padahal kita yang bermain ikan, bukan ikan yang mempermainkan kita. Jadi kita harus benar-benar sabar dan menikmati dari semua proses penangkapan. Yang perlu diingat adalah pada dasarnya kita di sini adalah bermain untuk bahagia, untuk senang-senang, untuk mendapatkan keseruan tersendiri. Apa? Boleh. Tengok. Nih kayak gini pelan-pelan. Biar kecil. Situ tuh belum talar. Nah, ada beberapa cara lain yang mungkin bisa dicoba juga ya teman-teman. Kita mantau ikan yang sudah agak teler atau yang tidak terlalu gesit, karena ikan juga bisa merasa kecapean. Nah, tapi juga mungkin agak sulit ya, karena jumlah ikan yang ada di kolam ini tidak sedikit. Jadi ketika kita memilih ikan yang sudah kelelahan itu juga sangat sulit sebenarnya. Tapi bisa dicoba juga, karena ikan yang tidak terlalu banyak bergerak atau sudah kelelahan itu mudah untuk ditangkap. Cara lain yang bisa dicoba juga ya teman-teman. Teman-teman bisa mengumpulkan bola-bola apung, bola-bola plastik itu disimpan di belah pojok agar ikan bersembunyi di bawah bola-bola ikan, bola-bola plastik, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Nah, saya lagi-lagi mendapatkan ikan dengan cara yang biasanya. Nah teman-teman, jika kita membawa ikan untuk kita bawa pulang itu, setiap tiket itu maksimal 5 ekor. Jadi kita walaupun satu keluarga, kalau kita pesannya tadi atau belinya dengan 3 tiket, maka kita bisa bawa pulang 5 kali 3, yaitu 15 ekor ikan. Basah kabeh tetap ganti. Ayo Bron, tetap ganti kok. Ayo Bron, ayo kita mulai aja mulai. Sudah mulai bosan, sudah mulai kelelahan, kita juga sudah tidak terlalu bersemangat untuk menangkap ikan.
Sampai saat ini ikan-ikan masih banyak yang gesit, tidak banyak ikan yang teler karena kelelahan. Anak kami yang ketiga malah suka mengejar ikan bukan menangkapnya. Ya, lagi-lagi yang perlu diingat adalah di sini bermain ikan untuk mencari kesenangan dengan ikan-ikan. Dengan teknik menangkap cepat seperti tadi, pernah yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya, teknik-teknik penangkapan ikan ya, juga membuahkan hasil, bisa menangkap ikan meskipun hanya satu. Ikan secepat apapun, kalau kita menangkapnya juga dengan kecepatan yang lebih cepat daripada ikan, maka kita juga berkesempatan atau berkemungkinan bisa menangkap ikan dengan cepat. Dan lagi dengan teknik tangkap cepat, saya mendapatkan lagi 2 ekor ikan. Sepertinya kita lihat sudah cukup banyak ikan yang saya tangkap. Saya rasa sudah cukup membuat bangkrut penjualnya. Tidak bangkrut ya. Jadi memang dari penjualnya juga disediakan maksimal 5 dari setiap tiket yang dibeli. Dan lagi-lagi dengan teknik tangkap cepat, lagi-lagi dapat ikan. Jangan lupa ketika kita sudah memasukkan ikan dalam toples, airnya dibuang, karena semakin banyak ikan pasti airnya akan penuh dengan sendirinya, maka harus dibuang agar ikan tidak mudah lompat atau melepaskan diri.